Sebelumnya selamat malam semuanya. Di sini saya sebagai HRD dari perusahaan ini akan mewawancari Anda. Yang pertama, silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Selamat pagi, terima kasih telah memberikan kesempatan ini. Nama saya Nisma Zahra, dan saya memiliki latar belakang pendidikan di manajemen pemasaran dari Universitas Papua. Selama kuliah, saya fokus dan terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi dan lomba yang membantu saya mengembangkan keterampilan teamwork dan problem solving. Dan selama studi pun, saya fokus pada pemasaran digital dan analisis pasar yang memberikan saya pemahaman dalam tentang perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang efektif. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, sejauh manakah Anda mengenal perusahaan kami? Saya telah melakukan riset tentang perusahaan ini dan menemukan bahwa perusahaan ini memiliki reputasi yang kuat dalam inovasi dan layanan pelanggan. Recording in progress. Saya juga mengagumi proyek-proyek terbaru yang menunjukkan komitmen perusahaan. Baik, selanjutnya, apa yang memotivasi Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Saya sangat terkesan dengan budaya perusahaan yang mendukung pengembangan profesional dan kolaborasi. Saya percaya bahwa visi dan misi perusahaan ini sejalan dengan nilai-nilai pribadi saya dan saya ingin berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Pertanyaan terakhir dari saya, apa kelebihan dan kelemahan pada diri Anda? Kelebihan saya adalah kemampuan saya dalam komunikasi atau manajemen waktu. Sedangkan kelemahan saya adalah terkadang saya terlalu perfeksionis, tetapi saya sedang belajar untuk menyeimbangkan kualitas dan efisiensi. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Bagaimana menurut Anda tentang lembur? Saya memahami bahwa lembur kadang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Namun saya juga percaya pentingnya menjaga keseimbangan kerja, hidup. Saya bersedia lembur jika diperlukan, asalkan ada komunikasi yang jelas mengenai prioritas dan tenggat waktu. Selanjutnya, berapa gaji yang Anda inginkan? Saya terbuka untuk mendiskusikan gaji berdasarkan tanggung jawab posisi ini dan standar industri. Namun berdasarkan penelitian, saya berharap bisa mendapatkan kisaran 6 juta rupiah dan saya lebih fokus pada kesempatan untuk berkembang di perusahaan ini. Lalu, prestasi apa yang sudah Anda pernah raih selama ini? Salah satu prestasi terbesar saya adalah ketika saya memimpin kampanye pemasaran untuk produk baru yang berhasil meningkatkan penjualan sebesar 30% dalam 6 bulan. Saya juga berhasil meningkatkan engagement media sosial perusahaan dengan strategi konten yang tepat. Pertanyaan terakhir dari saya, apa yang Anda ketahui tentang bidang pekerjaan yang Anda lamar? Saya memahami bahwa sebagai manajer pemasaran, saya bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran efektif, menganalisis tren pasar, serta bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan penjualan. Mungkin dari saya, apakah Anda pernah terlibat konflik dengan pekerjaan atau perusahaan lain? Saya pernah mengalami perbedaan pendapat dalam tim mengenai strategi pemasaran. Namun, saya percaya pada komunikasi terbuka dan kolaborasi sehingga kami dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Lalu, apakah Anda bersedia kami melakukan penahanan ijazah untuk jaminan selama Anda bekerja bersama kami? Saya menghargai kebijakan perusahaan dan bersedia untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Namun saya percaya bahwa integritas dan kepercayaan antara karyawan dan perusahaan sangat penting. Jika kami memilih kalian untuk memilih mana yang kamu pilih, uang atau jabatan? Saya percaya bahwa jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar membawa peluang untuk pengembangan karir dan penghasilan yang lebih baik di masa depan. Jadi saya lebih milih jabatan yang sesuai dengan keahlian saya. Baik, mungkin terakhir dari saya, jika kamu diterima, kapan waktu yang tepat untuk bisa mulai bekerja bersama kami? Saya dapat mulai bekerja dalam waktu 1 minggu setelah menerima tawaran untuk memastikan transisi yang baik dari pekerjaan yang saat ini. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Baik, berikut ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah Anda bersedia kami tempatkan di luar daerah?
Saya bersedia untuk ditempatkan di luar daerah atau kota jika diperlukan. Saya memahami bahwa terkadang posisi ini membutuhkan fleksibilitas lokasi. Apakah ada rencana menikah 1 tahun ke depan? Saat ini saya fokus pada pengembangan karir saya dan tidak memiliki rencana untuk menikah. Saya ingin memberikan komitmen penuh kepada pekerjaan ini. Baik, berikutnya apa yang mendorong Anda untuk berkarir di pemasaran? Saya terdorong untuk berkarir di pemasaran karena saya menyukai kombinasi antara kreativitas dan analisis data. Selain itu, saya tertarik dengan cara data digunakan untuk memahami perilaku konsumen. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Anda bekerja sama dengan tim penjualan dan produk untuk mencapai tujuan bersama? Saya bekerja sama dengan tim penjualan dan produk dengan membangun komunikasi yang terbuka dan kolaboratif. Pertama, saya memastikan bahwa kami memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan strategi melalui rapat rutin dan pembaruan. Selain itu, melibatkan tim penjualan dalam proses pengembangan produk untuk mendapatkan wawasan langsung tentang kebutuhan pelanggan. Dengan pendekatan itu, kami menyelaraskan strategi pemasaran dengan kebutuhan pasar dan mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Bagaimana Anda menangani konflik dalam tim pemasaran? Saya percaya pada komunikasi terbuka. Saya akan mendengarkan semua pihak yang terlibat, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, dan berusaha menciptakan suasana kerja yang kolaboratif. Selanjutnya, pernahkah Anda bekerja dengan anggaran terbatas? Dan jika iya, bagaimana Anda mengelola anggaran tersebut? Ya, saya pernah bekerja dengan anggaran terbatas. Saya mengelolanya dengan memprioritaskan strategi yang paling efektif, menggunakan data untuk memantau pengeluaran, dan mencari cara kreatif untuk menjangkau audiens, seperti kemitraan atau kolaborasi. Ini membantu saya memaksimalkan hasil tanpa melebihi anggaran. Baik, kemudian apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam pemasaran dan bagaimana Anda mengatasinya? Tantangan terbesar yang pernah saya hadapi dalam pemasaran adalah ketika kampanye kami tidak memberikan hasil yang diharapkan. Untuk mengatasinya, saya menganalisis data untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan survei terhadap pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Baik, mungkin sekiranya itu saja pertanyaan dari kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai langkah selanjutnya setelah wawancara ini. Untuk itu, mungkin dimohon untuk menunggu update selanjutnya melalui email yang akan perusahaan kami kirimkan kepada Anda. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk hadir pada wawancara hari ini. Saya Neneng Septiandari, jabatan saya sebagai HRD di perusahaan ini. Sebelumnya kita mulai perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Selamat pagi, terima kasih telah memberikan kesempatan ini. Nama saya Ahmed Muhammad Kasadi, dan saya memiliki latar belakang pendidikan di manajemen pemasaran dari Universitas Pakuan. Boleh ceritakan tentang diri Anda dan mengapa tertarik dengan posisi ini? Saya memiliki pengalaman 3 tahun di bidang pemasaran digital dan sangat menikmati proses merancang strategi yang kreatif dan efektif. Saya tertarik dengan posisi ini karena perusahaan Anda memiliki reputasi yang kuat dalam inovasi dan saya ingin berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan menantang. Apa pengalaman Anda di bidang pemasaran dan bagaimana Anda berkontribusi pada kesuksesan tim dan proyek? Saya telah bekerja sebagai spesialis media sosial selama 2 tahun, di mana saya berhasil meningkatkan keterlibatan audiensi sebesar 30% dalam 6 bulan. Saya juga berperan dalam menganalisis data dan membantu tim mengambil keputusan berdasarkan insight dan data tersebut. Bagaimana Anda mengembangkan strategi pemasaran untuk produk baru? Langkah pertama saya adalah melakukan riset pasar untuk memahami audiens target, tren, dan persaingan.
Setelah itu saya merumuskan strategi yang mencakup penggunaan saluran yang tepat, pesan yang relevan, dan pengujian awal untuk memastikan bahwa kampanye tersebut dapat menjangkau audiens yang diinginkan. Boleh ceritakan pengalaman Anda dengan kampanye pemasaran yang paling berhasil? Apa yang membuatnya berhasil? Salah satu kampanye terbaik yang saya kelola adalah peluncuran produk baru di media sosial yang berhasil menghasilkan konversi 40% lebih tinggi dari target. Mungkin cukup dari saya. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Apa yang Anda ketahui tentang target pasar perusahaan ini? Setelah meneliti, saya melihat bahwa perusahaan ini berfokus pada pasar milenial dan Gen Z yang sangat aktif di media sosial. Mereka cenderung lebih responsif terhadap kampanye yang berfokus pada pengalaman, branding yang autentik, dan memiliki nilai sosial yang tinggi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan kampanye pemasaran Anda? Keberhasilan kampanye bisa diukur melalui beberapa KPI seperti tingkat konversi ROI, tingkat engagement, jumlah leads, dan retensi pelanggan. Saya juga melihat feedback pelanggan untuk memahami apa yang bisa ditingkatkan. Apa yang Anda lakukan jika sebuah kampanye tidak berjalan sesuai rencana Anda? Saya akan melakukan analisis mendalam untuk mengetahui penyebabnya, seperti melihat kembali segmentasi audiens, pesan yang digunakan, atau taktik distribusi. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan tren pemasaran pasar yang begitu cepat? Saya selalu menyisihkan waktu untuk mempelajari tren pemasaran terbaru melalui kursus online, blog industri, dan menghadiri webinar. Dengan demikian, saya bisa memastikan bahwa saya selalu up to date dan siap beradaptasi. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana Anda menangani tekanan untuk mencapai target pelanggan? Saya menetapkan prioritas dan fokus pada tugas yang paling mendukung target. Selain itu, saya sering melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi jika hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi. Lalu selanjutnya, bagaimana cara Anda mengidentifikasi kebutuhan pelanggan? Saya mengandalkan riset pasar, analitis data pelanggan, serta feedback langsung dari pelanggan. Ini membantu saya memahami kebutuhan mereka dan merumuskan strategi pemasaran yang sesuai. Apa peran digital marketing dalam strategi pemasaran Anda? Digital marketing sangat penting karena memberikan cara yang lebih efektif untuk menjangkau dan berinteraksi dengan audiens yang tepat. Lalu, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Anda menangani feedback negatif dari pelanggan? Saya selalu mendengarkan dengan tenang dan menunjukkan empati kepada pelanggan. Saya juga mencoba menawarkan solusi yang memuaskan sambil memastikan feedback tersebut menjadi pelajaran untuk peningkatan. Baik, selanjutnya dari saya, eh, bagaimana Anda bekerja dalam tim dengan anggota yang memiliki latar belakang berbeda? Saya selalu terbuka untuk beredukasi dan menghargai perspektif yang berbeda. Dengan saling memahami kelebihan satu sama lain, tim dapat lebih solid dan efektif. Selanjutnya, apa perbedaan strategi B2B dan B2C menurut Anda? Strategi B2B biasanya lebih fokus pada membangun hubungan jangka panjang dan menyajikan solusi berdasarkan kebutuhan spesifik perusahaan. Sedangkan B2C lebih emosional dan fokus pada kebutuhan dan keinginan individu. Selanjutnya, bagaimana Anda menangani anggaran pemasaran yang terbatas? Saya akan memprioritaskan saluran yang paling efektif, audiensi target yang menghindari saluran yang kurang relevan. Fokus pada taktik organik seperti SEO dan konten kreatif juga membantu mengurangi biaya. Pertanyaan terakhir dari saya, apa alat pemasaran yang paling Anda sukai dan mengapa? Saya sangat menyukai Google Analytics karena memberikan data yang sangat rinci dan membantu memahami perilaku audiens. Baik. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Eh,
Bisa ceritakan tentang kampanye yang gagal dan apa yang Anda pelajari? Saya pernah mengerjakan kampanye email yang tidak mencapai target open rate. Dari situ saya belajar bahwa pemilihan judul yang kurang menarik dan pengiriman pada waktu yang tidak optimal sangat mempengaruhi hasil. Selanjutnya, bagaimana cara Anda membangun brand awareness untuk perusahaan? Saya fokus pada konten yang konsisten dan relevan, berkolaborasi dengan influencer yang sesuai, dan menggunakan iklan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan brand recognition. Lalu, apa yang membuat Anda berbeda dari kandidat lain? Saya memiliki pendekatan yang analitis dan kreatif yang menjalankan strategi pemasaran. Saya juga terbiasa bekerja di bawah tekanan dan memastikan semua kampanye berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pertanyaan terakhir, apa harapan Anda terhadap perusahaan ini jika keterima? Saya berharap bisa berkontribusi pada kesuksesan perusahaan sambil terus belajar dan berkembang dalam tim yang mendukung. Saya ingin membantu perusahaan mencapai tujuan dan memperoleh pengalaman berharga di sepanjang perjalanan. Mungkin pertanyaan tambahan sebelum kami akhiri. Apakah ada pertanyaan? Cukup dari saya. Baik, dimohon untuk menunggu update selanjutnya melalui email yang akan perusahaan kirimkan kepada Anda. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam wawancara ini. Nama saya Nia Ramadhani, selaku HRD di perusahaan ini. Kita akan membahas beberapa hal terkait latar belakang Anda, pengalaman, serta bagaimana Anda bisa berkontribusi di perusahaan kami. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengenal lebih lanjut mengenai keterampilan, kepribadian, dan motivasi Anda. Boleh diperkenalkan diri Anda? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah. Saya biasa dipanggil Ian. Saat ini saya tinggal di Kota Bogor dan saya merupakan lulusan sarjana di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan, di mana saya mengambil jurusan manajemen dan selama studi saya sangat tertarik pada topik pengembangan bisnis dan pemasaran, serta sebelumnya sempat bekerja di PT Kreatif Bersama sebagai digital marketing spesialis. Baik, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Anda mengenal perusahaan kami? Saya mengenal perusahaan ini sebagai salah satu pemimpin di industri retail elektronik yang memiliki reputasi baik dalam hal kualitas produk dan layanan. Saya juga mengamati bahwa perusahaan ini aktif dalam mengembangkan teknologi pelayanan pelanggan berbasis digital dan inovasi tersebut menurut saya sejalan dengan visi saya untuk bekerja di perusahaan yang dinamis dan berkembang. Baik, apa yang memotivasi Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Saya sangat terkesan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas dan inovasi produk. Hal ini sejalan dengan minat saya dalam berinovasi di bidang pemasaran digital. Saya yakin dengan pengalaman saya di bidang tersebut, saya dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendorong strategi pemasaran perusahaan ke arah yang lebih efektif. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, apa kelebihan dan kelemahan Anda? Untuk kelebihan, saya memiliki kemampuan analitis yang kuat dan terorganisir dengan baik. Saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga saya dapat berkolaborasi dengan tim secara efektif. Sementara untuk kelemahan, saya cenderung detail-oriented yang kadang membuat saya menghabiskan waktu lebih lama untuk memastikan tidak ada kesalahan, namun saya terus berusaha memperbaiki kelemahan ini. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana menurut Anda tentang lembut? Saya memahami bahwa lembur mungkin diperlukan dalam situasi tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau menangani beban kerja yang mendesak. Saya tidak keberatan lembur selama itu dilakukan secara profesional dengan kompensasi yang sesuai dan tidak berlebihan. Setelah itu, berapa gaji yang mungkin Anda inginkan? Berdasarkan pengalaman dan keahlian saya berharap mendapat gaji sesuai standar industri.
Namun, saya juga terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut agar bisa menemukan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Apakah prestasi yang sudah pernah Anda raih selama ini? Baik, di PT Kreatif Bersama saat itu, saya berhasil meningkatkan konversi penjualan sebesar 35% dalam waktu 6 bulan melalui optimasi strategi digital marketing. Selain itu, saya juga pernah memenangkan penghargaan sebagai karyawan terbaik di tahun kedua saya bekerja di sana karena pencapaian tersebut. Sebelumnya, apa yang Anda ketahui tentang bidang pekerjaan yang Anda lamar? Saya memahami bahwa posisi ini membutuhkan kemampuan analisis yang kuat, strategi pemasaran, dan kemampuan komunikasi. Pengalaman saya di bidang pemasaran digital serta keterampilan saya dalam mengelola kampanye media sosial dan iklan online sesuai dengan persyaratan posisi ini. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari saya. Apakah Anda pernah terlibat konflik dengan pekerjaan atau perusahaan lain? Saya pernah mengalami perbedaan pendapat dengan rekan kerja saya terkait metode penyusunan strategi marketing, namun saya menyelesaikannya dengan berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi bersama sehingga akhirnya kami dapat bekerja sama dengan baik dan mencapai targeting. Baik, apakah Anda bersedia kami melakukan penahanan ijazah untuk jaminan selama Anda bekerja bersama kami? Saya mungkin akan mempertimbangkannya, namun saya ingin memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan dasar yang jelas dan transparan. Saya berharap penahanan ijazah tidak akan menjadi penghalang bagi saya untuk tetap memberikan performa terbaik dan menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan. Jika kami meminta Anda untuk memilih, mana yang Anda pilih, uang atau jabatan? Saya percaya bahwa keduanya memiliki peran penting, tetapi bagi saya jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang kembang lebih saya prioritaskan. Jabatan yang tepat memungkinkan saya memberikan kontribusi lebih optimal, yang pada akhirnya akan berdampak pada penghargaan finansial juga. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Jika Anda diterima, kapan waktu yang tepat untuk bisa memulai bekerja bersama kami? Jika saya diterima, saya bisa segera mulai bekerja dalam 2 minggu ke depan untuk mengurus proses administrasi dan transisi dari tempat kerja saya sebelumnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari saya, apakah Anda bersedia kami tempatkan di luar daerah atau kota? Ya, saya bersedia ditempatkan di luar daerah. Saya memahami bahwa mobilitas bisa menjadi bagian dari tanggung jawab untuk kemajuan perusahaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana menikah 1 tahun ke depan atau rencana menanam momongan dalam waktu dekat ini? Untuk saat ini, saya fokus pada pengembangan karir dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Jika ada perubahan rencana pribadi, saya akan mengaturnya agar tidak mempengaruhi performa kerja. Lalu, apa yang mendorong Anda untuk berkarir di pemasaran? Pemasaran adalah bidang yang memungkinkan saya menggabungkan kreativitas dan analisis. Saya selalu tertarik dengan bagaimana strategi pemasaran yang tepat dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen, dan saya ingin terus mengeksplorasi hal ini. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari saya, jika ada konflik dalam tim pemasaran, bagaimana Anda menanganinya? Dalam pemasaran, perbedaan pendapat sering terjadi. Dalam pengalaman saya, konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi yang terbuka. Misalnya, saat di PT Kreasi Bersama, saya pernah ada ketidaksetujuan mengenai strategi kampanye digital, dan saya menginisiasi diskusi untuk memahami sudut pandang semua anggota tim, sehingga akhirnya kami menemukan solusi yang memadukan ide-ide tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya. Pernahkah Anda bekerja dengan anggaran terbatas? Bagaimana Anda mengelola anggaran tersebut? Ya, saya pernah ketika bekerja di PT Kreatif Bersama, saya memiliki anggaran terbatas untuk kampanye digital. Saya mengoptimalkan pengeluaran dengan lebih fokus pada saluran yang memiliki konversi tinggi
dan memaksimalkan kampanye organik seperti CEO dan media sosial, sehingga hasil kampanye tetap optimal. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam pemasaran dan bagaimana Anda mengatasinya? Salah satu tantangan terbesar saya adalah saat ada perubahan algoritma media sosial yang mengakibatkan penurunan visibilitas kampanye. Untuk mengatasinya, saya dan tim mengkaji ulang strategi konten, memperbanyak konten video interaktif, serta lebih sering berinteraksi dengan audiens untuk meningkatkan keterlibatan dan menjaga efektivitas kampanye. Lalu, bagaimana Anda bekerja sama dengan tim penjualan dan produk untuk mencapai tujuan bersama? Saya biasanya memulai dengan mengidentifikasi target bersama antara tim pemasaran dan penjualan. Misalnya, dalam proyek terbaru saya berkolaborasi dengan tim penjualan untuk menentukan pesan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan dengan pendekatan ini kami berhasil mencapai target penjualan lebih cepat. Pertanyaan terakhir, sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Baik, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah proses setelah interview ini selesai kapan kira-kira, dan bagaimana saya harus mengikuti proses selanjutnya. Baik, dimohon untuk menunggu update selanjutnya melalui email yang akan perusahaan kirimkan kepada Anda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam wawancara ini. Nama saya Nizma Zahra, dan saya dari tim Human Resource di perusahaan ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait latar belakang Anda, pengalaman, dan tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengenal lebih jauh mengenai keterampilan, kepribadian, dan motivasi Anda, serta mencocokkan apakah Anda sesuai dengan posisi yang kami butuhkan. Maka dimulai dengan pertanyaan pertama, yaitu silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih sudah mengizinkan saya. Ya, pertama saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Nia Ramadhani, alumni dari Universitas Pakuan, jurusan manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Saat ini saya berusia 20 tahun. Semasa kuliah saya aktif dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan. Saya antusias mengenai pemasaran. Lalu pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Anda mengenal perusahaan kami? Saya tahu bahwa perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2000 dan berfokus pada inovasi di bidang teknologi pemasaran. Saya terkesan dengan misi perusahaan untuk mempermudah akses layanan. Lalu apa yang memotivasi Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Saya sangat terinspirasi oleh misi perusahaan ini untuk meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi teknologi. Saya percaya bahwa teknologi memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan, dan saya ingin menjadi bagian dari tim yang berkomitmen untuk menciptakan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat. Baik, pertanyaan terakhir dari saya yaitu, apa kelebihan dan kelemahan Anda? Kelebihan saya yang pertama, saya memiliki keterampilan komunikasi yang baik yang membantu saya dalam membangun hubungan positif dengan rekan kerja. Selain itu, kekurangan saya, salah satunya kekurangan cenderung terlalu perfeksionis. Saya sering menghabiskan waktu lebih lama untuk memastikan setiap detail sempurna. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Bagaimana menurut Anda tentang lembur? Baik, menurut saya tentang lembur, bagi banyak orang lembur dapat menjadi cara untuk meningkatkan penghasilan. Banyak perusahaan memberikan kompensasi tambahan untuk jam kerja. Saya setuju dengan lembur, tapi dengan jam yang efektif. Selanjutnya, berapa gaji yang Anda inginkan? Saya ingin memastikan bahwa gaji yang ditawarkan mencerminkan tanggung jawab dan nilai yang saya bawa ke perusahaan berdasarkan informasi yang saya peroleh. Saya berharap untuk mendapatkan antara 5 juta sampai 8 juta per bulan, tetapi saya siap untuk berdedikasi lebih terhadap perusahaan ini. Lalu, prestasi apa yang sudah Anda pernah raih selama ini? Mungkin dari segi prestasi belum ada, tapi saya aktif dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan di dalam kampus maupun di luar kampus.
Pertanyaan terakhir dari saya, apa yang Anda ketahui tentang bidang pekerjaan yang Anda lamar? Posisi yang saya lamar adalah bidang manajemen, jadi saya mengetahui bagaimana cara kita untuk menjual dan memasarkan barang melalui market digital, online, Shopee dengan cara kita sendiri. Dari saya, apakah Anda pernah terlibat konflik dengan pekerjaan atau perusahaan lain? Tidak pernah karena saya fresh graduate dan dapat mengkomunikasikan masalah dengan tepat. Apakah Anda bersedia kami melakukan penahanan ijazah untuk jaminan selama Anda bekerja bersama kami? Sangat bersedia jika data saya dibutuhkan bagi perusahaan ini. Jika kami meminta kamu untuk memilih mana yang akan kamu pilih, uang atau jabatan? Saya akan memilih jabatan karena di seumuran saya ingin mencari pengalaman semakin tinggi jabatan saya, maka semakin tinggi juga pengalaman dan pengalaman itu akan bertambah. Jika kamu diterima, kapan waktu yang tepat untuk bisa mulai bekerja bersama kami? Baik, saya fleksibel mengenai tanggal mulai jika perusahaan membutuhkan seseorang segera. Saya dapat mempercepat proses dan mulai dalam waktu seminggu ini. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari saya. Apakah Anda bersedia kami tempatkan di luar daerah? Baik, saya siap ditempatkan di mana saja. Sebelum mendaftar, saya sudah memikirkan matang-matang dan saya siap. Baik. Apakah ada Saya rencana Apakah ada rencana menikah 1 tahun ke depan? tidak karena saya juga fresh graduate. Saya ingin berfokus pada karir saya ke depannya untuk tetap berinovasi kepada perusahaan ini. Baik. Apa yang mendorong Anda untuk berkarir di pemasaran? Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Saya berharap dengan pemasaran memberikan kesempatan untuk berinovasi dan berpikir kreatif dalam merancang kampanye, produk, dan strategi yang menarik untuk pelanggan. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Anda bekerja sama dengan tim, penjualan, dan produk untuk mencapai tujuan bersama? Yang pertama, saya akan memusyawarahkan. Yang kedua, saya akan bekerja dalam tim dengan baik dan mengkomunikasikan dengan atasan dan berinovasi terhadap perusahaan. Baik, cukup dari saya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya, bagaimana Anda menangani konflik dalam tim pemasaran? Yang pertama, saya akan mencari akar masalah. Yang kedua, saya akan mendorong komunikasi terbuka. Saya akan menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk berbagi pendapat dan kekhawatiran mereka. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda bekerja dengan anggaran terbatas? Bagaimana Anda Saya mengelola pernah anggaran tersebut? baik, saya pernah mendapatkan beberapa proyek dengan anggaran yang terbatas, tapi saya dapat memaksimalkan dengan uang terbatas itu, saya dapat memaksimalkan proyek itu dengan baik. Kemudian, apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam pemasaran dan bagaimana Anda mengatasinya? Saya pernah menghadapi perilaku konsumen yang berubah. Perilaku konsumen terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan tren sosial. Pemasaran harus berkembang, tetapi mengikuti perubahan ini agar dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan tepat dan persaingan yang sengit. Baik, mungkin itu saja. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan saya tentang pengumuman kelanjutan dari wawancara ini. Baik, kalau itu dimohon untuk menunggu update selanjutnya melalui email yang akan perusahaan kirimkan kepada Anda. Terima Baik, kasih terima atas kasih. waktunya. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk
bekerja dalam wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Nikita Salmasari dan saya dari tim teman riset di perusahaan ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait latar belakang Anda, pengalaman, serta bagaimana Anda bisa berkontribusi di perusahaan kami. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengenal lebih jauh mengenai keterampilan, kepribadian, dan motivasi Anda. Yang pertama, silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Naning Septiaulandari. Saya lulusan baru dari Universitas Papua, program studi manajemen. Selama kuliah, saya aktif di himpunan mahasiswa. Saya pernah menjadi ketua dalam salah satu program kerja yang ada. Lalu sempat menjadi koordinator publikasi dekorasi dan dokumentasi. Saya sangat antusias untuk ikut wawancara ini. Lalu, sejauh mana Anda mengenal perusahaan kami? Sebelumnya saya telah melakukan riset tentang perusahaan ini. Saya mengetahui bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan dikenal dengan kualitas dan prestasi perusahaannya. Selanjutnya, apa yang memotivasi Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Saya sangat bersemangat dengan visi dan misi yang ada di perusahaan ini. Saya percaya bahwa perusahaan ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin di industri ini. Saya ingin menjadi bagian dari perusahaan ini. Pertanyaan terakhir dari saya, apa kelebihan dan kelemahan Anda? Mungkin dari kelebihan saya adalah dalam beradaptasi dengan cepat dan mempelajari hal baru yang akan sangat berguna dalam lingkungan kerja. Namun saya juga menyadari bahwa sifat perfeksionis dan suka lupa kadang membuat saya terlalu lama dalam menyelesaikan suatu tugas. Tapi untuk mengatasi hal ini, saya telah menerapkan metode misalnya membuat daftar tugas atau menetapkan tenggat waktu yang membantu saya untuk lebih efektif dalam mengatur waktu dan prioritas. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari saya. Bagaimana menurut Anda tentang lembur? Menurut saya tentang lembur itu sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi perusahaan dan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Jadi tidak masalah. Baik, berapa gaji yang Anda inginkan? Sebelumnya saya juga telah melakukan riset tentang kisaran gaji untuk posisi serupa di perusahaan ini. Saya berharap gaji yang saya terima sebanding dengan kontribusi yang dapat saya berikan. Mungkin untuk kisarannya di 6 juta. Baik, prestasi apa yang sudah pernah Anda raih selama ini? Sebelumnya saya belum pernah bekerja, saya hanya memiliki pengalaman di organisasi sebelumnya. Saya berada di bidang desain media kreatif. Di sini saya membuat desain poster untuk menarik peminat. Dengan itu saya mengelola akun media sosial organisasi tersebut, membuat konten-konten menarik dan berinteraksi dengan audiens. Yang saya jalankan berhasil meningkatkan followers sebesar 20% dalam 1 bulan. Sehingga pengalaman saya mungkin dapat bermanfaat untuk di bidang ini. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Apa yang Anda ketahui tentang bidang pekerjaan yang Anda lamar? Saya memahami bahwa pemasaran adalah proses mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, lalu mengembangkan dan mempromosikan, setelah itu mendistribusikan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Baik, cukup dari saya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda pernah terlibat konflik dengan pekerjaan atau perusahaan lain sebelumnya? Baik, mungkin sejauh ini saya belum pernah mengalami konflik dengan apapun. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bersedia kami tahan ijazah untuk jaminan selama Anda bekerja di perusahaan kami?
Mungkin saya sebelumnya mohon maaf, namun saya kurang setuju dengan kebijakan penahanan ijazah ini ya. Saya percaya bahwa ijazah adalah dokumen penting yang harus saya miliki. Tapi saya bersedia menandatangani perjanjian kerja yang jelas mengenai kewajiban saya sebagai karyawan. Baik, jika kamu meminta kamu untuk memilih, mana yang kamu pilih antara jabatan atau uang? Mungkin saya percaya bahwa baik uang maupun jabatan memiliki peran penting dalam kepuasan kerja. Tetapi saya ingin mencapai keseimbangan antara keduanya. Saya mencari pekerjaan yang tidak hanya memberikan gaji yang kompetitif, tetapi juga menawarkan peluang untuk berkontribusi secara signifikan dan naik ke posisi yang lebih tinggi. Baik, pertanyaan yang terakhir dari saya. Jika Anda diterima, kapan waktu yang tepat untuk bisa memulai pekerjaan bersama kami? Saya siap untuk mulai bekerja segera setelah menerima tawaran resmi. Saya telah mengatur segala sesuatunya sehingga tidak ada halangan untuk memulai pekerjaan baru. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Apakah Anda bersedia kami tempatkan di luar daerah atau kota? Baik, saya bersedia untuk ditempatkan di luar daerah atau kota, namun sebelumnya saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai lokasi penempatan, durasi penugasan, dan fasilitas yang akan disediakan nanti. Baik, selanjutnya apakah ada rencana menikah 1 tahun ke depan atau rencana menambah momongan dalam waktu dekat ini? Saya dapat berkomitmen penuh untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Saat ini saya ingin memastikan bahwa saya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik. Oleh karena itu, saya belum memiliki rencana untuk menikah atau memiliki momongan dalam waktu dekat. Apa yang mendorong Anda untuk berkarir di pemasaran? Saya tertarik dengan pemasaran karena saya menyukai tantangan untuk menemukan cara-cara baru untuk menjangkau audiens. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana Anda bekerja sama dengan tim penjualan dan produk untuk mencapai tujuan bersama? Saya sangat menghargai pentingnya komunikasi yang efektif dalam bekerja sama dengan tim. Saya selalu berusaha untuk mendengarkan dengan seksama masukan dari tim penjualan dan produk, serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab saya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana Anda menangani konflik dalam tim pemasaran? Mungkin jika terjadi konflik dalam tim, saya akan berusaha untuk mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan mengajak semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Komunikasi yang terbuka dan jujur itu yang akan dilakukan. Pernahkah Anda mempunyai pengalaman bekerja dengan anggaran terbatas? Bagaimana mengelola anggaran tersebut? Mungkin selama kuliah saya mengambil mata kuliah manajemen pemasaran dan keuangan. Dalam mata kuliah tersebut saya belajar tentang pentingnya perencanaan anggaran dan bagaimana cara mengalokasikannya. Jika diberikan kesempatan untuk mengelola anggaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip yang saya pelajari. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam pemasaran dan bagaimana mengatasinya? Ketika saya menjalankan suatu proker yang membutuhkan banyak audiens, saya kesulitan dalam mempromosikan acara tersebut. Tapi untuk mengatasi hal ini, saya memanfaatkan media sosial dan membuat desain poster yang menarik. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan teman-teman untuk menyebarkan informasi melalui jaringan pertemanan masing-masing. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya ingin tahu mengenai proses selanjutnya, saya harus bagaimana.
Baik, atas pertanyaan tersebut dimohon untuk menunggu update selanjutnya melalui email yang akan perusahaan kirimkan kepada Anda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Ri. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk hadir pada wawancara hari ini. Saya Neneng Septiaulandari, jabatan saya sebagai HRD di perusahaan ini. Sebelum kita mulai, boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nikita Salbilasari. Saya biasa dipanggil Niki. Saya lulusan sarjana manajemen di Universitas Pakuan. Saat ini saya tinggal di Sukabumi. Dan pengalaman kerja saya adalah seorang fresh graduate dan saya memiliki keahlian di bidang komunikasi. Mungkin sejauh mana Anda mengenal perusahaan kami? Saya tahu perusahaan ini bergerak di bidang pemasaran dan dikenal inovatif serta fokus pada kualitas produk. Apa yang memotivasi Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Motivasi saya bekerja di perusahaan ini, saya ingin mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan ini, sekaligus ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini. Mungkin saya minta kelebihan dan kelemahan Anda. Kelebihan saya yaitu saya mampu berkomunikasi dengan baik. Akan tetapi kelemahan saya yaitu saya kurang teliti dalam menghitung jumlah angka yang terlalu banyak sehingga saya memerlukan kalkulator untuk menghitung angka tersebut. Cukup dari saya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari saya. Pertama, bagaimana menurut Anda tentang lembur? Menurut saya, lembur merupakan tambahan jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Jika lembur yang diambil atas dasar perintah perusahaan, maka saya akan mengikuti kebijakan tersebut untuk mengikuti lembur. Oke, berapa gaji yang Anda inginkan? Kisaran gaji yang saya inginkan yaitu sesuai kebutuhan saya. Untuk saat ini kisarannya sebesar 8 juta rupiah karena itu sudah cukup karena saya belum menikah. Dan jika ini memberatkan perusahaan, maka saya akan mengikuti kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Baik. Prestasi apa yang sudah pernah Anda raih selama ini? Untuk prestasi saat ini, saya pernah meraih kejuaraan di bidang non-akademik. Kejuaraan itu dilakukan secara berkelompok, dan itu bisa membantu saya dalam bekerja secara berkelompok. Dan akan tetapi untuk prestasi kerja saya belum memilikinya. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya, apa yang Anda ketahui tentang bidang pekerjaan yang Anda lamar? Bidang ini berfokus pada memahami kebutuhan konsumen dan merancang strategi untuk menarik, mempertahankan, serta membangun hubungan dengan mereka melalui berbagai saluran seperti media sosial atau iklan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah Anda pernah terlibat konflik dengan pekerjaan atau perusahaan lain sebelumnya? Sebagai fresh graduate, saya belum memiliki pengalaman kerja penuh waktu yang memungkinkan terjadinya konflik. Namun, saya akan berusaha menjaga hubungan kerja yang baik dan jika terjadi konflik, saya akan selesaikan secara profesional. Baik, selanjutnya apakah Anda bersedia kami lakukan penahanan ijazah ataupun data-data untuk menjamin selama Anda bekerja bersama kami? Apabila hal ini merupakan peraturan dari perusahaan, maka saya akan bersedia dan mengikuti aturan tersebut. Jika kami meminta kalian untuk memilih, mana yang kamu pilih antara uang ataupun jabatan? Jika saya memilih, saya akan memilih jabatan. Alasannya karena saya ingin terus berkembang di perusahaan ini. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, jika kamu diterima di perusahaan ini, kapan waktu yang tepat untuk bisa memulai pekerjaan bersama kami? Saya kira 3 hari setelah pertemuan ini, karena saya ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Jika dalam waktu dekat perusahaan meminta saya untuk bergabung, maka saya akan mengikuti keputusan perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Apakah Anda bersedia kami tempatkan di luar daerah atau di luar kota? Untuk saat ini saya belum bersedia, dikarenakan saya belum cukup memiliki pengalaman di luar kota. Oke. Selanjutnya, apakah ada rencana menikah 1 tahun ke depan atau rencana menambah momongan dalam waktu dekat ini? Saat ini saya tidak ada rencana untuk menikah ke depannya atau mempunyai momongan, karena saat ini saya hanya ingin berfokus pada karir saya terlebih dahulu dan bersedia menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Apa yang mendorong Anda untuk berkarir di pemasaran? Saya tertarik dengan perusahaan ini karena perusahaan ini memungkinkan saya mempelajari perilaku konsumen dan menggunakan kreativitas untuk mencapai target bisnis. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Anda bekerja sama dengan tim penjualan dan produk untuk mencapai tujuan bersama? Saya bekerja sama dengan tim penjualan dan produk dengan cara melakukan komunikasi yang terbuka dan teratur, memahami kebutuhan masing-masing tim, serta menyelaraskan tujuan. Saya berpartisipasi dalam pertemuan lintas fungsi untuk berbagi informasi dan mendapatkan masukan. Dengan kolaborasi ini, kami dapat merancang strategi yang efektif dan mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya. Bagaimana Anda menangani konflik dalam tim pemasaran? Saya akan mengatasi konflik dengan komunikasi terbuka, serta fokus pada solusi dan mendengarkan setiap pendapat dalam tim. Lalu pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda bekerja dengan anggaran terbatas atau bagaimana Anda mengolah anggaran tersebut? Sebagai fresh graduate, saya belum pernah bekerja dengan anggaran terbatas. Akan tetapi, saya akan memprioritaskan kegiatan dengan dampak terbesar dan memilih saluran yang paling efektif. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam pemasaran dan bagaimana Anda mengatasinya? Mungkin tantangan terbesarnya yaitu perubahan tren yang cepat, dan saya akan mengatasinya dengan analisis data dan penyesuaian strategi. Oke, sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin yang saya akan tanyakan perihal kelanjutan dari wawancara ini. Baik, untuk kelanjutan dari wawancara ini yaitu dimohon untuk menunggu update selanjutnya melalui email yang akan perusahaan kirimkan kepada Anda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.